Persidangan kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin kembali digelar pada Selasa 23 Agustus. Agenda persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Halida Rahardini dan Hakim anggota Andrian Syah, serta Diki Irfandi menggelar sidang dengan turun langsung ke lokasi kerangkeng di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Begitu tiba di lokasi, Ketua Majelis Hakim didampingi Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum langsung menuju ke kerangkeng. Bahkan Ketua Majelis Hakim memasuki kerangkeng untuk melihat objek-objek perkara yang ada di dalam dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anil, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anil. Baik, selamat siang Mei, selamat siang Tribuners. Sebelumnya itu persidangan kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar pada Selasa semalam, di mana agenda persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, itu Halida Rahardini dan Hakim anggota itu menggelar sidang langsung turun ke lokasi kerangkeng yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Amatan wartawan di lokasi, kedatangan Majelis Hakim dan JPU dan penasihat hukum juga itu langsung menuju ke kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat. Bahkan Majelis Hakim itu sempat memasuki kerangkeng untuk melihat fakta-fakta yang ada seperti objek-objek yang ada di dalam dakwaan. Sementara itu selama proses pemeriksaan setempat ini berlangsung, memang lokasi ini dijaga ketat oleh beberapa personel dari Polres Langkat sendiri untuk mengantisipasi apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke, seperti yang diketahui, perkara Bupati Langkat ini sendiri itu mengakibatkan beberapa orang terdakwa tersangka yang menjadi terdakwa, yaitu satu diantaranya yaitu anak bupati dari Bupati nonaktif Langkat itu terbit rencana perangin-angin. Jadi beberapa terdakwa ini terdiri dari beberapa berkas atau terpecah dalam 3 berkas. Pertama itu ada Dewa Perangin Angin terdakwanya yang merupakan anak Bupati terbit rencana perangin angin, dan Hendra Subakti itu didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Dewa dan Hendra ini terdakwa atas kematian salah seorang penghuni kerangkeng yang bernama Saryanto. Sementara itu terdakwa lainnya yaitu Terang Ukur Sembiring, Jurnalitas Surbakti, Suparman, Perangin Angin, dan Rajisman Ginting didakwa dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TPPO, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu berkas lainnya, berkas ketiga, yaitu terdakwanya ada Hermanto Sitepu, Iskandar Sembiring, didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan pasal yang didakwakan dakwaan yang Hermanto dan Iskandar ini memang tidak jauh dengan dakwaan yang diterima oleh Dewa Perangin Angin, karena kedua terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring ini terlibat dalam kematian anak kerangkeng yang bernama Saryanto. Baik Mei dan Tribuner, seperti saat ini sendiri masih tengah berlangsung ya persidangan lanjutan terhadap 8 terdakwa ini, di mana pada hari ini beragendakan masih pemeriksaan saksi dari LPSK. Hingga saat ini persidangan sendiri masih berlangsung dalam pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan. Seperti itu Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Anil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Stabat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, siap ya. kita mengikuti sama siap. mengenai materinya itu nanti di ruang persidangan. Gitu ya, saudara kami bisa menyaksikan dan meliput seluas-luasnya. Kami berikan kesempatannya untuk hari ini adalah pemeriksaan setempat. Ya. Melihat saja yang mana yang namanya yang masuk oleh penuntut umum, lokus seperti yang disampaikan oleh Majelis tadi ya, lokus objek perkaranya itu yang mana, objek yang disekitar sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum itu yang mana tempat kejadian tindak pidananya. Itu saja yang kami pengen lihat tadi. Saudara teman-teman wartawan juga sudah mengikuti dari tadi sampai dengan
saat ini sampai sidang ditutup tadi kan sudah mengikuti. Itu saja saya kira untuk penjelasannya, itu namanya pemisahan tempat ya, untuk memberikan penjelasan kepada berapa titik tadi rinci Bang? tadi kereng 1, kereng 2, terus pergi ke atas ke rumah itu tadi kan, nah, lalu ke sini seperti itu ya. Ada 1, 2, 3. Pemeriksaan tempat ini terdiri dari 3 berkas itu ya Pak? Untuk keseluruhan berkas ya, untuk keseluruhan berkas saya kira. Nah, cukup ya saya kira ya. Karena sama-sama tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.